Jibril. Part 3. Kontradiksi Jibril dalam Quran. Dalam video ini saya akan membongkar kontradiksi dalam Quran melalui cerita penghukuman kota Sodom dan Gomora. Video ini merupakan bagian ketiga dari 4 series video sebagai berikut. 1. Jibril dan ilmu cocoklogi. 2. Kekacauan identitas Jibril dalam Quran. 3. Kontradiksi Jibril dalam Quran. 4. Apakah manusia bisa melihat Tuhan? Mari kita mulai dengan mendengar cerita tentang Abraham dari Alkitab yang diambil dari Kejadian 18 karena cukup panjang maka saya hanya akan mengutip ayat-ayat yang berhubungan saja. Kejadian 18 ayat 1 dan 2, ayat 9-16, ayat 20-22, ayat 26 dan ayat 32 dan 30. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku, setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan, setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Cerita di atas menceritakan tentang Abraham yang menerima kunjungan dari 3 orang, dan salah satu dari ketiga orang tersebut adalah Tuhan YHWH. Dalam ayat-ayat di atas dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan berbicara dengan Abraham. Dan mulai dari ayat 21 diceritakan tentang bagaimana Tuhan bermaksud menghukum kota Sodom dan Gomora. Jelas dalam cerita di atas yang menghukum kota Sodom dan Gomora adalah Tuhan dan bukan malaikat. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan cerita yang ada di dalam Quran yang diambil dari 2 surah yang berbeda. Surah 27 ayat 54-58. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita?
Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Dan kami turunkan hujan atas mereka, hujan batu, maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. Kalau kita perhatikan ayat 58 di atas, maka akan jelaslah bahwa Allah SWT lah yang menghukum kota Sodom dan Gomora dengan menurunkan hujan batu. Dan hal ini sejalan dengan cerita yang ada pada Alkitab yang sebelumnya kita baca. Namun kalau kita membaca dari ayat Quran lainnya yang diambil dari surah 29 ayat 31-33, maka kita akan mendapatkan Jibril lah yang menghukum kota Sodom dan Gomora. Surah 29 ayat 31-33. Dan tatkala utusan kami, para malaikat, datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri Sodom ini, sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Berkata Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah karena kedatangan mereka, dan merasa tidak punya kekuatan UTK melindungi mereka, dan mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Jelas dari ayat 31 di atas, para utusan atau malaikatlah yang akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Dan berdasarkan tafsir dari Ibn Katsir dan juga tradisi Islam lainnya, salah satu malaikat tersebut adalah Jibril. Tafsir Ibn Katsir dari surat 29 ayat 33. Karena itu, Jibril mencabut kota mereka dari muka bumi dan mengangkatnya ke atas langit, kemudian bumi itu dibalik atas mereka. Lagi-lagi kita sekarang mendapatkan suatu kontradiksi tentang siapakah yang sebenarnya menghukum kota Sodom dan Gomora. Menurut surah 27 ayat 54-58, yang menghukum kota Sodom dan Gomora adalah Allah SWT sendiri, dan sedangkan menurut surah 29 ayat 31-33 yang menghukum kota Sodom dan Gomora adalah Jibril. Lalu manakah yang benar? Kontradiksi seperti ini, dan juga kontradiksi lainnya, merupakan suatu bukti bahwa Quran tidaklah mungkin firman Allah, melainkan hanyalah karangan manusia belaka. Apa yang terjadi sebenarnya adalah sang pengarang Quran bercerita tentang cerita yang sama di tempat yang berbeda, sehingga sepandai-pandainya tupai melompat maka akan jatuh ke tanah juga. Demikian juga dengan cerita-cerita yang dikarang oleh manusia. Maka akhirnya akan kelihatan di mana salahnya. Dan satu-satunya jalan untuk kaum muslim bisa keluar dari dilema kontradiksi ini adalah menyatakan bahwa Jibril sebenarnya adalah pribadi Allah yang lain dari Allah SWT. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Namun hal ini menjadikan suatu dilema lainnya bagi kaum muslim.